konsep nilai mutlak itu adalah jarak yang selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita akan membahas definisi nilai mutlak. Nah, jika misalkan X itu adalah bilangan real, maka nilai mutlak X, ini garis yang dua ini, dibaca nilai mutlak. Nilai mutlak X kita definisikan seperti ini. Untuk nilai mutlak X sama dengan nilainya X jika X itu lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya di sini ketika bilangan di X ini positif, maka X-nya bernilai positif jika dia lebih dari sama dengan 0. Kita tahu bilangan yang lebih besar dari 0 itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Maka kita lihat contoh yang berikut ini. Contoh, kalau misalnya dikatakan yang seperti yang pertemuan kita sebelumnya, nilai mutlak negatif 5 ini sama dengan 5. Dari mana 5? Apakah memang selalu positif 5? Ya, sebelumnya kita sudah temukan konsep bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Coba kita masukkan ke definisinya. Kita ambil nilai mutlak negatif 5. Negatif 5 ini bernilai negatif, maka negatif dikali negatif 5, hasilnya 5. Ini dia, kita lihat negatif 5 ini tadi X nya, negatif 5 ini adalah X nya. Kalau dia negatif 5 kan lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Maka karena dia lebih kecil dari 0, berarti definisi nilai mutlak yang kita ambil adalah si negatif X. Maka negatif X, ini dia ya, negatif X berarti negatif kali negatif 5 hasilnya 5. Itu dia. Kemudian kalau kita buat dia nilai mutlak 3 sama dengan positif 3. Kenapa? 3 itu lebih besar dari 0. Ini dia X-nya. X-nya bernilai positif, lebih besar dari 0 dia 3-nya, maka nilai definisinya kita ambil yang positif. Jadi dia tetap X 3. Di sini X 3, maka di sini X 3. Kita ambil contoh yang berikutnya. Ini kita buat contoh 1, contoh kedua, contoh yang ketiga. Kita sudah bisa mulai masuk ke dalam bentuk variabel. Kita mau tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X elemen real. Untuk X elemen real ini kita akan gunakan definisi 1. Atau definisi nilai mutlak yang ini ya. Kalau di buku paketmu dibuat definisi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, tulis dia nilai mutlak X tambah 2. Maka kita akan ubah ke definisi X tambah 2 yang di dalam nilai mutlak. Ini dia. Kita anggap dia sebuah variabel X seperti definisinya. Maka di sini kita ambil X yang positif. Berarti kalau dia X yang positif, tetap kita ambil X tambah 2. Kemudian yang kedua, negatif X. Berarti negatif X tambah 2. Pahami kembali ya. Ini tadi X, ini dia, ini negatifnya, negatif X. Paham ya? Itu untuk ini.
Nah, untuk menentukan batasnya atau daerah X yang memenuhi, ini X tambah 2 jika X lebih dari sama dengan, ini tidak nol lagi. Bagaimana cara mencari nilai X di sini? Perhatikan yang berikut ini. Ambil bilangan X-nya, X tambah 2. Selalu misalkan dengan sama dengan 0. Selalu mau berapa nanti bilangan di sini. Mau ini 5X tambah 6, mau ini X kurang 2, mau ini berapapun, selalu buat sama dengan 0 untuk mendapatkan batas X-nya ini. Perbedaannya, maka X sama dengan negatif 2. Kemudian setelah dapat, masukkanlah nilai negatif 2 kemari. Berarti berlaku dia positif jika X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka yang di bawah jika X kurang dari negatif 2. Atas dan bawah batasnya sama. Nah, itu dia untuk menentukan nilai dari definisi. Kita lihat contoh 3 yang B. Kira-kira sudah mulai bisa diikuti pelan-pelan. Saya buat contoh yang lain. Nilai mutlak 2X kurang 6. Kita mau buat definisinya, maka ambil yang positif. Berapakah dia yang positif? Ya, ini dia. Yang positif berarti semua yang ada di dalam nilai mutlak. 2X kurang 6. Itu dia. Jika, nah, mencari jikanya, X lebih dari sama dengan, kita cari dulu. Ini kita buat sama dengan 0. Kita cari 2X kurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 6, pindah ke kanan menjadi 6. Kemudian X sama dengan 6 bagi 2, berarti X-nya adalah 3. Berarti lebih besar atau lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, yang negatif, maka tuliskan negatif, masukkan nilai yang di dalam nilai mutlak. Nah, jangan pernah membuat kesalahan. Kalau dia ada di negatif, berikan tanda kurung. Beda artinya tidak diberikan tanda kurung. Kalau tidak diberikan tanda kurung berarti negatif ini hanya milik si 2. Kalau diberikan tanda kurung berarti negatif ini milik si 2X, milik si 6. Itu dia. Maka batasnya jika X lebih dari sama dengan, jika X kurang dari 3. Sampai di sini Ibu harap semua sudah paham dan kamu harus bisa memahami. Jika kurang paham nanti bisa kamu ulang-ulang kembali. Perhatikan baik-baik secara detailnya, bisa tanyakan ke Ibu. Nah, untuk menambah latihanmu atau untuk melatih kamu supaya terbiasa, kamu boleh kerjakan latihan di buku paket. Dari buku paket, halaman 15. Itu latihan 11, bagian B sampai E. Latihan 11 bagian B sampai E. Kamu bisa kerjakan di buku latihan, dan untuk video yang Ibu pembelajaran yang Ibu videokan hari ini kamu tuliskan di buku catatanmu. Selamat belajar dan selamat bekerja, tetap semangat.